See, today is like, now it's about, what's the time now? 8:30. Iya, waktu sekarang hampir jam 8.30 pagi ya. So we begin the year, with praise and worship. We begin the year with the word of God. Dan kita memulai hari kita dengan pujian penyembahan. Kita mulai hari ini dengan firman Tuhan. Because we know only the presence of God who can strengthen us. Karena kita tahu hanya yaitu hadirat Tuhan yang bisa menguatkan kita. Only Jesus can save our life. Dan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan hidup kita. I mean, I feel very happy that people still, wake up early and they still give time for a God. Dan saya sungguh senang ya lihat orang-orang bangun pagi-pagi dan memuji, menyembah Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Continue your relationship with God. Dan teruslah yaitu membangun hubunganmu dengan Tuhan. And God will do great things in your life. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidupmu. Since we don't have much time, let's go to the Word of God. Tidak banyak waktu, kita masuk di dalam firman Tuhan. Let's turn to the book of Mark, chapter 10. Mari buka di dalam kitab Markus 10. Verse 52. Ayatnya 52. Bisa ditayangkan Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amen. Amen. See, this verse is talking about a life changing of blind man. Jadi pasal ini, ayat ini berbicara tentang perubahan hidup di dalam seorang yang buta. If you go through an earlier passage, the beggar name is called Bartimaeus. Kalau engkau baca seluruh pasal ini, nama pengemis itu bernama Bartimeus. He's not only blind, but he's also a beggar. Dan dia bukan hanya buta saja, tapi dia adalah seorang pengemis. So he was begging money from people roadside. Dan dia yaitu mengemis di pinggir jalan. But when he heard Jesus is coming to his town, passing by his town, saat ketika dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke kotanya, melewati kotanya, he has eagerness to go and ask something from Jesus. Dan dia punya kesungguhan hati untuk datang dan minta daripada Yesus. See, here we can see he categorized people and Jesus differentiate in his life. Jadi dia mengkategorikan yaitu Yesus dan hidupnya. In his roadside, he asking money from people. Jadi di pinggir jalan dia minta uang. See, we don't know how long he was begging. Kita tidak tahu berapa lama dia mengemis. Because the Bible says because he was begging the roadside, that's all. Dan Alkitab hanya berkata bahwa dia mengemis di pinggir jalan. We don't know whether he begging for 20 years or 30 years or 50 years. Kita tidak tahu apa dia mengemis 20 tahun, 30 tahun atau 50 tahun. People recognize him as a blind beggar. Dan orang-orang mengenali dia sebagai seorang pengemis yang buta. Because throughout of his life, he's only asking money from people. Jadi sepanjang hidupnya dia hanya minta uang. He didn't ask for his eyesight from people. Dia tidak minta untuk melihat, matanya melihat. The Bible doesn't say that he tried people first, then he come to Jesus. No. Alkitab juga tidak mengatakan bahwa dia mencoba kepada orang-orang dulu baru dia datang kepada Yesus. Tidak. With people, why people categorize beggar? Because he asked money from them. Dan mengapa orang-orang mengkategorikan dia sebagai seorang pengemis? Karena dia minta uang. But when he saw Jesus, when he heard Jesus, tapi ketika dia mendengar Yesus, melihat Yesus, he was not asking money, but he is asking something bigger than his need. Dan dia tidak minta lagi uang, tapi dia meminta sesuatu yang lebih besar daripada uang. He knows the capability of Jesus is bigger than the money.
Karena dia tahu kemampuan Yesus itu lebih daripada uang. See, now the question is come to us. Nah, sekarang pertanyaannya itu datang kepada kita, Where we put Jesus in our life. di mana kita menaruh Yesus di dalam hidup kita. See, how we categorize Jesus in our life. Bagaimana kita mengkategori Yesus di dalam hidup kita? Is it does we really know the power, the capable of Jesus? Apakah kita sungguh-sungguh tahu kuasa dan kemampuan daripada Yesus? See, Bartimaeus understand. Bartimaeus mengerti. When I come to Jesus, I no need to ask money. Dan dia tahu ketika saya datang ke Yesus, saya tidak perlu minta uang. Because I can ask bigger than the money. Karena saya bisa minta lebih daripada uang. Because He's a big God. Karena dia adalah Tuhan yang besar. He's a big provider. Dan dia adalah penyedia yang besar. He understands that Jesus can do bigger things for Himself. Karena dia mengerti bahwa Yesus itu bisa melakukan hal yang besar buat dirinya. See, now we have the same Jesus in our life. Nah, sekarang kita punya Yesus yang sama di dalam hidup kita. That we have the same big miracle attitude in our life. Apakah kita punya sikap bahwa Tuhan yang besar itu di dalam hidup kita? We have the asking Jesus for a bigger thing. Apakah kita minta kepada Yesus hal-hal yang besar? See, one good thing of this Bartimaeus. Baik satu hal yang baik di Bartimaeus. He understand big God will do big miracle. Dia mengerti bahwa Tuhan yang besar bisa melakukan mujizat yang besar. Do we have the same mindset in this 2025? Kita punya pola pikir yang sama di tahun 2025. Does we really understand who our God is? Apakah kita sungguh-sungguh mengerti siapakah Tuhan kita? See, many times what we do, banyak kali apa yang kita lakukan? we underestimate God. Kita ini meremehkan Tuhan. Why I say we underestimate God? Mengapa saya katakan kita meremehkan Tuhan? When we face problem, when we face challenges, Saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi tantangan, we don't run first to God. kita tidak lari pertama kali kepada Tuhan. We only come to Jesus when all other hope is become hopeless. Jadi kita hanya datang kepada Yesus ketika yang lain itu sudah tidak ada pengharapan. See here, Bartimaeus, Di sini Bartimaeus, when he heard Jesus coming in his town, saat dia mendengar Yesus sedang mau masuk ke kotanya, he don't wait Jesus to come to his place. dia tidak menunggu sampai Yesus datang ke tempatnya dia. Even though he's incapable of seeing, of walking, Walaupun dia nggak mampu untuk melihat dan berjalan, he want to move first towards Jesus. dan dia mau bergerak terlebih dahulu untuk menjangkau Yesus. The moment first time he heard Jesus, he pushed himself to go to Jesus. Jadi pertama kali saat dia mendengar Yesus, dia mendorong dirinya untuk menjangkau Yesus. He doesn't go to all the people, ask money, operation, treatment, nothing happened, then come to Jesus. No, he didn't do that. Dan dia tidak lakukan, yaitu minta uang kepada orang atau melakukan minta treatment. Tidak, dia tidak lakukan itu. He know when if I Jesus, I can ask bigger than what I expected. Dan dia tahu kalau Yesus berarti aku bisa minta lebih daripada yang aku harapkan. So he put Jesus first in his life, first in his need. Jadi dia menaruh Yesus prioritas utama di dalam kebutuhannya. Now, Sekarang, the question is, pertanyaannya adalah, where is Jesus in our life? di mana Yesus di dalam hidup kita? Where is Jesus in 2025? Di mana Yesus di tahun 2025 ini? Is Jesus in the first place? Apakah Yesus ada di tempat yang pertama? Or Jesus as a last option? Atau Yesus kita taruh di opsi yang terakhir? How many doctors are here? Berapa yang dokter di sini? Is there any doctors are here? Ada dokter di sini? Yeah. Anyone? Oh, okay. Pak Roy Halim is a doctor. Iya, Yes. dokter Yes. Dokter Roy. Dr. Roy, yeah. See, yeah.
Since he's doctor, I know he gone through an experience like this. Ya, karena Pak Roy adalah dokter, saya percaya dia pernah mengalami ini. Correct me if I'm wrong. Yaitu koreksi saya kalau saya salah. But I see a lot of cases like this. Saya melihat banyak sekali kasus-kasus seperti ini. If doctor diagnose a sick to someone, Kalau dokter mendiagnosa seseorang, what the people nowadays trying to do is, nah orang-orang yang sekarang mencoba adalah they always go for second option. dia selalu pergi ke opsi yang kedua. I believe Dr. Roy also have experienced that many times, yeah? Ya, saya percaya Dr. Roy mengalami banyak kali ya pengalaman ini. People always want to go for second option, third option, fourth option. Karena orang-orang itu mau mencari opsi kedua, opsi ketiga. Because they really want to know whether this doctor is true or not. Karena mereka pengen sungguh-sungguh tahu apakah dokter ini benar atau tidak. Even they after 10, what they call the 10 option, they still come back to the first one. Ya, walaupun yaitu sampai opsi ke-10, akhirnya mereka kembali lagi ke opsi yang pertama. And say, no, is there any possible of a change, or is it possible of you make a wrong mistakes or not? Nah, dia bertanya apakah ada perubahan atau engkau melakukan kesalahan. And in this era, 2024, 2025, right now, ya di era 2024-2025 sekarang, people trust Google more than a doctor. Orang-orang itu percaya kepada Google lebih daripada dokter. Before they come to doctor, they Google first everything. Jadi sebelum dia datang ke dokter, dia Google semuanya. What is the sicknesses? What is the treatment? What is the option? Jadi apa sakit penyakitnya dan bagaimana pengobatannya, treatmentnya. Then they will come to doctor. Doctor, I have this sickness. These are the medicine that I want you to give to me. Dan dia datang ke dokter dan berkata, ini sakitku, ini obatnya, saya mau engkau memberikan obat ini kepadaku. I don't know but in Indonesia, but in Malaysia, everybody become a doctor with Google. Jadi, saya nggak tahu di Indonesia, tetapi kalau di Malaysia semua orang jadi dokter karena mereka yaitu menyelidikinya lewat Google. See, when it's like when we have a doctor, jadi kalau kita punya dokter, it means they been well known, they studied for it, and they know what to do for what sickness. Jadi mereka sudah belajar ya, jadi dia tahu apa yang harus diberikan untuk sakit ini. If they're GP, if they're general practitioners, they say, oh, you must go to specialist, they will refer to specialists. Jadi kalau dia adalah dokter umum dan dia berkata, oh, untuk penyakitmu harus pergi ke spesialis dan dia akan menunjuk spesialisnya. See, when we first diagnose something, the first place that we need to go for sickness is a doctor. Jadi saat kita tahu bahwa kita ini sakit, orang yang pertama yang harus kita kunjungi adalah dokter. But now what we're doing when in our life, when we have challenges, we should go to Jesus first. Jadi juga sama ya, saat kita menghadapi tantangan, yang pertama kali yang harus kita datangi adalah Yesus. But what we do, we are not going to Jesus first. Tapi apa yang kita lakukan, kita tidak datang kepada Yesus. We putting Jesus as the last option. Jadi kita menaruh Yesus itu di opsi yang terakhir. Where is Jesus in our life? Di mana Yesus kita posisikan di dalam hidup kita? If I ask every one of you, do you know Jesus? Everybody say yes, I know Jesus. Jadi kalau saya bertanya setiap orang, apakah engkau mengenal Yesus? Pasti engkau menjawab, ya, aku mengenal Yesus. Yeah, I know Jesus. I worship Him every day. I pray every day. I know Jesus. Dan saya tahu Yesus, saya berdoa tiap hari, saya menyembah Dia tiap hari. But my question is, Tapi pertanyaan saya adalah, where is Jesus in our life? di mana Yesus di dalam hidup kita? Where is Jesus in our life? Di mana Yesus di dalam hidup kita?
how strong is our relationship with Jesus in our life? Berapa kuat hubungan kita dengan Yesus? My brothers and sisters, Saudara-saudariku sekalian, 2025 it's not an easy year. tahun 2025 ini bukanlah tahun yang mudah. A lot of things are working against us. Begitu banyak hal bekerja yang melawan kita. Today morning, I read the news Pada pagi hari ini saya baru baca berita in UK. UK, United Kingdom. You can check this video in your TikTok. You can check this video in your Instagram. Kau bisa cek video ini di TikTokmu atau Instagrammu. Someone is get arrested because she prayed in her heart. In the Yes. Iya. Jadi seseorang itu ditangkap karena dia berdoa di dalam hati. The police will ask, "Do you pray in your heart?" She say yes. Ya, polisi bertanya, apakah engkau berdoa di dalam hatimu, dan dia jawab ya. Then the police arrest her. Dan polisi tangkap dia. The new rules, you cannot preach publicly, you cannot give Bible, you cannot do open services in UK. If you do that, you will prison for 2 years. Dan karena sekarang peraturan barunya, kau tidak bisa khotbah di pinggir jalan, kau tidak bisa memberikan Alkitab, dan tidak bisa. Jadi kalau engkau tertangkap, engkau dipenjarakan 2 tahun. We may think, Lord, Pastor, this only happened in UK, not in Indonesia. Nah, kita mungkin berpikir itu kan terjadi di UK, tidak di Indonesia. See, we are living in the same world. Dan kita sekarang hidup di dunia yang sama. See, we have our Asian, we have this culture called culture shock. Jadi kita punya budaya ini yang namanya budaya shock. What the European do, what the white people do, we will try to copy them. Apa yang dilakukan orang Eropa atau orang-orang kulit putih, kita berusaha untuk mengkopinya. If it's not today, but one day we will face the same situation. Kalau tidak hari ini, kita pun nanti suatu hari kita akan menghadapi masalah yang sama. What we're going to do? Apa yang harus kita lakukan? So we need to pray. We need to surrender to God before everything gone late. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus berdoa kalau semuanya belum terlambat. See, when Bartimaeus he understands Jesus at his side. Dan ketika Bartimaeus tahu bahwa Yesus ada di tempatnya dia, he didn't ask for money. Dan dia tidak minta uang. He asked for his eyesight. Dia minta untuk dia bisa melihat. He understand. Dan dia mengerti. He is with the bigger God. Dan dia bersama dengan Tuhan yang besar. Today, hari ini, we need to know kita perlu tahu our God is bigger than everything. Bahwa Tuhan kita itu lebih besar dari apapun juga. He's a King of Kings and the Lord of Lords. Dan dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. If a King with us, kalau Raja itu bersama dengan kita, we should not afraid. Kita tidak perlu takut. We should not fail. Dan kita tidak perlu takut gagal. We should not know we struggle. Kita tidak harusnya bergumul. One and secondly, what Bartimaeus did. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Bartimaeus? He pushed himself toward Jesus. Dia mendorong dirinya untuk menjangkau Yesus. In 2025, 2025, we need to push ourselves towards Jesus. Kita harus mendorong diri kita untuk menjangkau Yesus. We cannot wait Jesus to come into our life. Kita tidak boleh menunggu Yesus untuk datang di dalam hidup kita. Many times we keep doing like this. Banyak kali kita lakukan ini. Jesus come into my life. Datang dalam hidupku. Jesus come into my work. Dan Yesus mari datang di dalam pekerjaan. Jesus come into my family. Dan Yesus datang di dalam keluarga. He already come into our workplace. We already come to our family. Dan Tuhan Yesus sudah datang ke tempat kerja kita, di tempat di keluarga kita. But where we are, we are in Jesus. Di mana kita berada? Apakah kita ada di dalam Yesus? See, before Bartimaeus received his miracle,
Jadi sebelum Bartimeus menerima mukjizatnya, he went to Jesus. dia pergi kepada Yesus. 2025, 2025 we need to push ourselves towards Jesus. kita perlu mendorong diri kita untuk menjangkau Yesus. See, when I was praying for this year, Jadi ketika saya berdoa untuk tahun ini, it was happened last year, October. itu terjadi Oktober tahun lalu waktu saya berdoa untuk memasuki tahun 2025 ini. God showed me a vision. Tuhan itu menunjukkan penglihatan kepada saya. There's two spirit is taking over the nations and it's happening right now. Nah, dua roh yang mengambil alih bangsa-bangsa dan ini terjadi saat ini. One is a spirit of death. Yang pertama adalah roh kematian. Secondly, a spirit of poverty. Yang kedua adalah roh kemiskinan. See, this both work of devil is happening right now. Nah, sekarang pekerjaan daripada iblis sedang bekerja saat ini. People are get killed. Orang-orang dibunuh. Large group of numbers. Nah, dengan kumpulan orang banyak, jumlah yang banyak. We can heard flight crash, 300 people die. Dan kita terus mendengar berita bahwa pesawat itu crash, ada 200-300 orang mati. We also read news in US, people get shot. The school people died, large group. Dan kita juga mendengar yaitu berita di Amerika orang-orang itu dibunuh dengan jumlah yang banyak. See, and also the spirit of poverty is getting over right now. Nah, sekarang juga roh kemiskinan sedang melanda negara-negara bangsa-bangsa. It's not only a physical poverty, we're also going through a spiritual poverty. Nah, kita bukan hanya mengalami kemiskinan secara jasmani, tapi kita sekarang juga mengalami kemiskinan di dalam kerohanian. The nations is going, they're walking towards crisis. Nah, bangsa-bangsa sedang menuju ke krisisan. What we are doing? Apa yang kita lakukan? Are we pushing ourselves towards Jesus? Apakah kita mendorong diri kita untuk menjangkau Yesus? It's very important, my brothers and sisters. Itu sangat penting, saudara-saudariku sekalian. Without Jesus, Tanpa Yesus, there's no way out, tidak ada jalan keluar. no miracle, Tidak ada mukjizat. no any other option. Tidak ada opsi yang lain. But when we have Jesus in our life, Kita memiliki Yesus di dalam we will have a new eyesight. kita punya itu penglihatan yang baru. We will have the new blessing, new way. Kita punya berkat yang baru, jalan yang baru. This year, God will turn this year as a year of breakthrough when we push ourselves to Jesus. Tuhan akan memutarbalikkan menjadi tahun terobosan kalau kita menjangkau Yesus. Hold Jesus. Oleh karena itu pegang Yesus. Hold Jesus. Pegang Yesus. I will finish by asking this question. Saya akan selesai dengan bertanya ini. But it's a very serious question that we need to reevaluate ourselves. Jadi pertanyaan ini sangat serius, yaitu kita harus menilai kembali hidup kita. How long we can worship in our prayer? Berapa lama kita bisa menyembah? We can worship for hours. Kita bisa menyembah berjam-jam. We can worship for 24/7. Dan kita bisa juga menyembah di dalam 24 jam berturut-turut. How long we can pray? Berapa lama kita bisa berdoa? We can pray all day long. Dan kita bisa berdoa sepanjang waktu. We can pray for 1 week continuously. We possible. Kita bisa berdoa selama 1 minggu itu mungkin. Because when it comes to prayer, it's become a prayer of need. We have a lot of things to ask from God. Karena saat datang ke dalam doa, kita itu minta banyak karena kita banyak yang kita perlukan. But how long is our Bible meditation? Dan sekarang pertanyaannya, berapa lama kita ini bisa merenungkan firman Tuhan? How long we are meditate the word of God? Berapa lama kita bisa merenungkan firman Tuhan? Half an hour? Setengah jam? 1 hour? 1 jam? 10-15 minutes we're getting tired. 10-15 menit kita udah capek. Sometimes we're getting bored. Kita bosan. We only open the Bible to read the verse of the day.
Kita hanya buka Alkitab, hanya baca, yaitu renungan harian saja. In Psalm chapter 1, the Bible says, meditate my word day and night. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, renungkanlah firman-Ku siang dan malam. We need to meditate the word of God. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Now we're having a poverty of a word of God, poverty of time for God. Dan kita sekarang mengalami kemiskinan di dalam kita membaca firman Tuhan, kemiskinan kita dalam yaitu merenungkan firman Tuhan. Actually, if we don't rooted in the word of God, we cannot see breakthrough. Kalau kita tidak berakar di dalam firman Tuhan, kita tidak bisa melihat terobosan. My brothers and sisters, Karena itu saudara-saudariku sekalian, this is my humble request. ini adalah kerendahan hati permintaanku, Spare your time for personal relationship with God. yaitu luangkan waktu pribadimu membangun hubunganmu dengan Tuhan. Spare more time in meditate the word of God. Luangkan waktu lebih banyak lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Because in John chapter 1 verse 1, it said the word of God is God himself. Karena di dalam Yohanes 1:1 dikatakan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. If we can worship, we can pray for hours. Kita bisa menyembah, kita bisa berdoa berjam-jam. See, worship and pray we are doing for God. Yaitu menyembah dan berdoa itu kita lakukan untuk Tuhan. But when we meditate the word of God, we are doing with God. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu kita lakukan bersama dengan Tuhan. I repeat again, I want you to understand for God and with God. Dan saya mau engkau mengerti untuk Tuhan dan bersama dengan Tuhan. If you the prayer and worship is for God, Jadi ketika kau menyembah dan berdoa itu adalah untuk Tuhan. but meditate the word of God is with God. Tapi merenungkan firman Tuhan itu bersama dengan Tuhan. But when with God, Ketika kita melakukan bersama dengan Tuhan, God opened the new door for us. Tuhan membuka pintu yang baru. I'm not saying we cannot pray, we cannot worship. I'm not against anything. Saya tidak melawan bahwa kau tidak boleh berdoa menyembah, tidak. But I emphasize spend more time in the word of God. Tapi saya mau pastikan luangkan waktu lebih banyak lagi dalam merenungkan firman Tuhan. Let us make a decision today. Mari kita buat keputusan hari ini. Push ourselves towards Jesus. Dorong diri kita untuk menjangkau Yesus. And God will open the door of breakthrough. Dan Tuhan akan membuka pintu terobosan. Amen. Amin. Let's